Kalau Pak Kapolda sudah mengeluarkan statement itu, ya kami dukung. Kota Bandung dan wilayah Jawa Barat saat ini tengah menjadi sorotan akibat maraknya aksi kejahatan jalanan, khususnya perampasan atau begal, serta tindak pidana pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor atau C3. Aksi nekat para pelaku yang kerap memanfaatkan jam-jam rawan pada malam hari kian meresahkan warga. Sejumlah insiden menonjol pun berhasil diungkap oleh pihak kepolisian, mulai dari penangkapan 2 dari 4 pelaku pembegalan terhadap seorang kurir paket pada awal Mei 2026, hingga dibekuknya 2 pelaku begal bersenjata tajam yang menyerang pengemudi ojek daring di Jalan Cikawao pada pertengahan Juni. Gelombang penindakan terus berlanjut pada pertengahan Juli 2026. Pada 14 Juli, 3 pelaku begal bermodus penagih utang di Jalan BKR, Kecamatan Regol, berhasil ditangkap petugas. 2 hari berselang, pada 16 Juli, seorang pemuda berinisial U yang berusia 24 tahun menjadi korban perampasan ponsel di Jalan Babakan Ciparai, di mana satu pelakunya berhasil diringkus warga dan polisi di lokasi kejadian. Menanggapi maraknya kejadian ini, Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat, Kombes Polisi Hendra Rochmawan, menegaskan bahwa Kapolda Jawa Barat telah menginstruksikan tindakan tegas dan terukur terhadap para pelaku kejahatan jalanan. Pihak kepolisian bahkan memperbolehkan masyarakat untuk turut mengamankan pelaku di lapangan. Dengan catatan tegas tidak boleh sampai menghilangkan nyawa. Polisi juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang aktif mengunggah peristiwa kejahatan di media sosial sebagai bentuk kepedulian dan kewaspadaan bersama. Guna menjaga keamanan lingkungan pada malam hingga dini hari, Polda Jawa Barat mengintensifkan pengerahan personel di lapangan, terutama pada saat jam-jam rawan dan hari libur. Penekanan ini sejalan dengan slogan yang diusung oleh Kapolda Jawa Barat, Inspektur Jenderal Polisi Pipit Rismanto, yaitu Jawara atau Jaga Rawat Jawa Barat. Berdasarkan data kepolisian sepanjang periode Juni hingga Juli 2026, tercatat ada 19 kasus kejahatan jalanan yang sempat viral di media sosial. Namun, jajaran Polda Jawa Barat berhasil bergerak cepat dan berhasil mengungkapkan sebanyak 24 kasus kejahatan. Pihak kepolisian juga memastikan bahwa meskipun aksi kejahatan tersebut menimbulkan luka-luka dan rasa trauma bagi korban, tidak ada korban jiwa dalam puluhan kasus yang berhasil diungkap tersebut. Kalau Pak Kapolda sudah mengeluarkan statement itu, ya kami dukung. Ya kita kan Forkopimda harus kompak, harus bersama-sama. Tidak boleh kita saling membantah. Ya ketika Pak Kapolda menyatakan itu, saya dukung penuh. Ya memang kita harus memberikan efek jera, asal jangan kebablasan memang ya. Jangan sampai kita yang balik warga jadi yang balik dituntut. Jangan sampai seperti itu. Kita beri efek jera kepada para begal ini sehingga tidak ada lagi para begal baru. Ya, misalnya mereka berpikir ulang lah, babaturan nana waktu dia kena dihajar sampai habis, ya dia juga akan berpikir kalau saya nanti yang kena gimana. Nah, harus berpikir seperti itu dia. Ya, saya sangat prihatin dengan beberapa kejadian begal di Jawa Barat, khususnya di sekitaran Bandung Raya ini. Karena saya lahir besar juga di sini, dulu kita begitu aman. Kalau sore-sore malam kita lapar, ingin cari makanan, angin segar, pakai motor malam-malam, itu bebas lah tanpa ada rasa was-was atau takut. Nah sekarang semua warga di Bandung Raya ini merasa tidak nyaman. Nah, saya berharap kewaspadaan kita betul-betul ditingkatkan, ya kewilayahan, siskamling seperti zaman dulu ya. Ada ronda bergiliran di lingkungan maupun patroli di tingkat desa, kelurahan, terus tingkat kecamatan harus betul-betul lebih ditingkatkan lagi. Dan saya menghimbau kepada warga masyarakat yang saat ini sering keluar malam, kalau tidak ada keperluan mendesak untuk hindari dulu sampai betul-betul wilayah kita ini dirasa sangat aman seperti dulu. Ya kita ini kan, kita benahi
sehingga tidak lagi ada pembegalan-pembegalan di Jawa Barat khususnya umumnya dan di Kota Bandung Raya khususnya. Saya juga berharap kepada aparat hukum, ya khususnya dari pihak kepolisian, untuk menindak setiap kejadian ini dengan betul-betul secara cepat. Ya, insya Allah kami dari pemerintah provinsi akan berkolaborasi, akan mendukung sepenuhnya apa yang bisa kami bantu. Menambah anggaran cukup besar ya, yang dulunya cuma hanya sekitar 30 miliar, 40 miliar, tahun kemarin itu sampai 1 triliun untuk PJU. Di Jawa Barat ini sudah ditambah terus dan tiap tahun ditambah terus. Dan sekarang justru lebih terang dibanding sebelum-sebelumnya. Ya, kenapa ketika sudah ditambah PJU penerangan ini kok begal masih marak juga? Jadi sebenarnya permasalahan ini bukan masalah itu saja, masalah dari ya niat pembegalnya itu sendiri. Ya, mungkin saja lampu yang sudah ada juga mereka matikan atau seperti apa ya, mereka kan para penjahat ini dengan berbagai macam cara akan mereka lakukan, matikan dulu lampu, terus mereka melaksanakan pembegalan atau apa. Saya kira apalagi di Bandung sudah banyak sekali PJU ya, dan saya juga berharap ya selain dari PJU itu sendiri, warga juga di depan rumahnya ya memberikan penerangan lah ya di sekitarnya supaya tidak gelap dan memberikan penerangan kepada orang lain gitu yang akan lewat. Tadi kan tanyakan PJU yang untuk provinsi, insya Allah kalau provinsi kita sudah terang semua ya. Untuk Kota Bandung ya saya berharap juga peran aktif dari pemerintah Kota Bandung untuk lebih menambah CCTV dan juga penerangan di wilayah-wilayah jalan-jalan di Kota Bandung, dan juga warganya untuk terus mengantisipasi setiap hal-hal yang rawan akan pembegalan.